Halo Sobat Profita, mulai saat ini kita akan bikin video yang kita kasih hashtag konsultasi saham, yaitu video yang berisi jawaban dari pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang nyangkut di suatu saham. Kita harus melakukan apa terkait saham yang sedang nyangkut ini? Ini banyak yang nanya seperti itu, makanya kita bikin video saja. Untuk video pertama ini kita akan bahas saham Excel. Karena ini ada yang japri saya kemarin menanyakan, Pak, mohon arahannya untuk EXCL. Beliau punya saham Excel lumayan gede dengan harga average 2.840 dan sekarang harganya sudah berada di kisaran 2.300. Jadi minusnya lumayan dalam, 15% lebih. Maka video ini akan menjawab bagi teman-teman yang bertanya atau yang nyangkut di saham Excel. Kita mulai analisanya. Yang pertama kita lihat bahwa si Bapak ini average-nya di 2.840. Ini kurang lebih di sekitar sini berarti. Nah, beliau berarti kita asumsikan membeli saham Excel pada tanggal 13 Mei 2022 di harga 2840. Tentu pertimbangannya ini beliau berharap ini mantul karena stokastik sudah di bawah. Ternyata harga sahamnya turun, tidak di cut loss pada saat jebol support karena menurut saya supportnya ini 2800 ini kan. Ini tidak di cut loss, maka sekarang jatuh sampai 2380 baru bertanya. Ini harus diapakan saham Excel ini? Nah, sebelumnya kita akan evaluasi dulu. Kenapa Bapak ini beli di saham beli Excel di tanggal 15 maaf 13 Mei. Karena di Profita sendiri ini saat itu alert itu muncul di tanggal-tanggal ini. Kita lihat dulu apa namanya channel Profita dulu ya. Kita lihat dulu sekarang channel Profita terlebih dahulu. Nah, di channel Profita itu kita membahas Profita itu tanggal 9 Juni. Ini kita waktu harga di 25 26 30 kita kasih alert bahwa ini apa namanya bisa mulai cicil tambah muatan gitu kan. Ini baru tanggal 9 Juni. Kemudian sebelumnya kita juga alert pada saat sudah jualan. Sudah jualan, ini kita alert pertama ini untuk beli itu tanggal 27 Mei, yaitu saat harga di 2650-an, sekali lagi dengan support masih sama 2550, gitu kan. Sebelumnya kita sudah sempat alert, jadi tanggal April, 20 April, ini kita sudah bilang selamat. Karena sebelumnya kita sudah kasih alert untuk beli pertama itu di tanggal 18, nah waktu harga masih di sini, kemudian naik, kita kasih alert untuk jualan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah si Bapak ini membeli saham Excel di harga 13 Mei 2022. Sekarang kita evaluasi dulu dari awal, tepatkah beliau beli saham Excel di tanggal 13 Mei 2022? Seperti biasa kita ngelihat doanya dulu nih. Kita asumsikan belinya di sini, jadi kita cek dulu nih pas turun ini. Dari tanggal 426 sampai tanggal 513 ada apa akumulasinya? Excel 426 sampai tanggal 513. Ini ada apa? Asingnya ini, wah distribusi. Ya distribusi, kemudian all-nya akumulasi. Akumulasi, jadi ini di periode ini asingnya distribusi, all-nya akumulasi. Sekarang kita lihat pada saat naik. Naik 413 sampai 426. Kita cek.
413 sampai 426. Ternyata dia akumulasi all-nya, asingnya dia juga distribusi. Ada yang menarik, BB beli tanpa jual 7 miliar. Nah, jadi pada periode ini ternyata asing masih distribusi tapi all-nya akumulasi. Nah, sekarang repotnya sejak setelah beliau beli apa yang terjadi? Kita cek dari tanggal 5/17 sampai hari ini. 5/17 sampai hari ini 6/16 kita lihat. Wah, asiknya distribusi besar sekali. All-nya distribusi besar sekali. Dan CC top buyer-nya retail, YP top buyer retail. Sebenarnya kita cek dari tanggal ini, dari tanggal 4/13 sampai hari ini ada apa? 4/13 sampai hari ini ada apa? Ternyata awalnya distribusi, asingnya juga distribusi besar. Jadi bisa kita analogikan pada periode, sebentar saya kasih kotak dulu. Pada periode ini orang sudah pulaan, pada periode ini orang sudah bandar sudah, DO sudah distribusi, sudah jualan. Nah, sekarang kalau dari doa ini berarti sekali lagi tidak menyalahkan, tapi ini untuk pembelajaran saja bahwa untuk beli di sini sebenarnya kurang tepat karena pada saat periode turun pun ada distribusi. Saat naik pun asing juga distribusi, all-nya akumulasi kecil. Jadi tetapi tidak salah. Masalahnya waktu ada jebol support, supportnya di sini sama di sini. Nah, ini supportnya 2550 yang kita share itu kemarin, ya kan? Nah, ini supportnya di sini. Nah, jadi kalau kita kemarin Profita alertnya di sini itu karena dekat support gitu kan. Nah, sekarang dari sisi dominan owner accumulation tidak menarik, dari sisi bandarmologi tidak menarik saham ini. Sekarang kita lihat dari sisi apa namanya? Teknikal. Secara teknikal dia sudah masuk fase downtrend. Sekarang kita lihat, nah ini udah fase downtrend. Puncak pertama gitu kan, dasar naik nggak kuat jebol gitu kan. Nah ini kan jebol support kuat sudah jebol berarti ini sudah downtrend. Kalau kita lihat dari MA-nya, MA moving average, nah ini moving average, nah ini pada saat beliau beli ini kan, ini sekarang sudah downtrend. Yang merah ini adalah MA5, ini MA20, ini MA60, ini MA berapa? 200, ini MA 120. Jadi kalau ini MA 200-nya kita hilangkan gitu kan, ini sudah perfect downtrend. Tapi ini masih belum perfect downtrend, tetapi semua garis moving average sudah dead cross. Jadi ini ya bisa kita katakan downtrend kuat gitu kan. Tetapi ada peluang. Apa itu peluangnya? Ada gap di sini. Nah, ini ada gap di sini. Di harga 2560-an ini ada gap, dan seperti kita tahu gitu kan, gap itu suatu saat akan ditutup. Nah, catat nih. Jadi secara teori, secara apa namanya historis, namanya gap itu akan ditutup. Jadi ini ada gap di sini dan gap di sini. Nah, ada gap kecil di sini. Ada dua gap di sini. Di 3100-an sama 2000 berapa tadi? 560-an. Jadi untuk saham Excel kalau nominalnya gede, terlanjur gede gitu kan, kemudian mau cut loss sudah minusnya sudah 15% lebih seperti ini gitu kan. Opsi yang menarik menurut saya adalah kita tunggu saja. Dengan dasar apa? Karena ada gap down dan stokastik sudah di bawah. Nah, stokastik di bawah. Sekarang kita cek kalau kita setelah gap ini ada apa? Dari tanggal 6/13 ini ada 6/13 sampai 6/16 ini ada akumulasi asingnya. All-nya ada distribusi, ya distribusi kecil gitu kan. Asingnya ada akumulasi. Jadi tidak ada distribusi signifikan di sini. Kemudian volumenya juga kecil.
gitu kan. Pada saat turun volumenya kecil, stokastik di bawah. Jadi menurut saya, sekali lagi, setiap orang punya tipikal beda-beda. Sekali lagi kata-katanya menurut saya, jangan langsung diikutin begitu saja. Tetap harus dianalisa sendiri. Tapi kalau menurut saya, ini boleh ditunggu dengan catatan sabar. Dan yang kedua, kalau nanti mau average down, pertimbangkan pastikan sudah terjadi pembalikan arah. Entah itu dari chartnya sudah membentuk uptrend, yaitu gunungan itu kan centil, atau secara apa namanya secara MA minimal MA5 sudah motong MA20 gitu kan, sudah ada pembalikan arah, itu baru mulai dipertimbangkan untuk average down dengan harapan suatu ketika akan nutup gap ini karena masih ada dua gap. Sementara kalau kita ngomongin apa namanya stokastik, maaf, Bollinger, ini sejak nutup gap sudah terseret sama Bollinger bawah. Secara historis, kalau sudah keseret sama Bollinger bawah, ini biasanya agak repot untuk keluarnya. Kecuali ini ada beberapa kali Bollinger bawah langsung lepas ini kan. Nah, ini beberapa kali masih lepas Bollinger bawah gitu kan. Baru dia kuat naik. Ini. Nah, ini lepas Bollinger bawah masih kuat naik gitu kan. Ini lepas Bollinger bawah masih beberapa hari, mungkin beberapa 2-3 minggu ini baru untuk naik kemudian. Jadi menurut saya dengan pertimbangan tidak ada distribusi signifikan saat ini gap down, jebol 2.500 tadi, di 2.500 setelah jebol ini tidak ada apa namanya distribusi signifikan, bahkan justru akumulasi tadi, kemudian stokastik di bawah, maka bisa dipertimbangkan untuk ditunggu saja kalau emang eman-eman, gitu kan? Karena sudah minusnya terlalu dalam misalkan, sudah minusnya terlalu udah belasan juta misalkan, lebih baik ditunggu saja. Nanti kita average down kalau masih ada peluru, average down pada saat sudah terjadi pembalikan arah, minimal sudah membentuk uptrend, ada centilnya, atau MA5 sudah berpotongan dengan MA20. Dengan harapan setidaknya nanti bisa tutup gap di 2.600-an. Paling enggak nanti kalau sudah bisa average down, average-nya turun, bisa nembus 2.600, semoga bisa di situ bisa keluar dengan selamat. Syukur-syukur nanti bisa apa namanya cuan dari sini. Tetapi yang perlu diperhatikan atau pemberatnya adalah MA-nya ini sudah downtrend. Jadi kalau ngomongin pemberatnya, MA sudah downtrend, secara chart juga sudah downtrend, tetapi positifnya adalah ada gap di sini, stokastik sudah di bawah, dan saat dia turun ada gap ini, volume kecil, dan ada akumulasi. Kesimpulannya, kalau mau ditahan, ya harus sabar bener karena sedang downtrend, dengan berharap suatu ketika akan nutup gap, karena masih ada dua gap di sini, gap down di sini, harus sabar dan disiplin. Demikian penjelasan tentang saham Excel ini. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan di sini jangan ditelan mentah-mentah, pahami dulu, pelajari dulu, analisa sendiri, dan jangan dengarkan berita-berita karena itu jadi noise. Semoga membantu, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalam.